Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja Tuhan diberikan mandat khusus berada di tengah-tengah dunia dan masuk ke dalam dunia ini, supaya gereja boleh menyatakan kemuliaan Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini dengan pemberitaan Injil yang terus-menerus ke pelbagai pelosok dunia ini. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, menjadi gereja yang berada di tengah-tengah dunia dan masuk ke dalam dunia bukanlah hal yang mudah. Tuhan tidak memanggil gereja untuk menjadi eksklusif, tidak mau bergaul dengan bangsa-bangsa lain, atau tidak mau bergaul dengan masyarakat yang ada. Namun gereja harus bergaul dengan seluruh masyarakat. Namun gereja yang bergaul itu, gereja harus menjaga kekudusannya di dalam kehidupannya. Supaya gereja berbeda dengan dunia. Dan gereja boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara, kita tahu, saudara, Alkitab mengatakan dunia tidak pernah bersahabat dengan Kristus. Demikian juga, dunia tidak pernah bersahabat dengan gereja. Ada bagian-bagian dunia yang membenci gereja dengan cara-cara yang sangat menyolok, bahkan dengan kekerasan. Namun dunia juga membenci gereja dengan cara-cara falsafah-falsafah yang sangat-sangat bertolak belakang dengan Injil. Saudara, penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya di dunia ini, ada banyak macam penderitaan. Ada penderitaan secara jasmania, namun ada penderitaan secara mentalia. Saudara, orang-orang percaya yang menderita tidak selalu disamakan dengan orang-orang dengan iman yang lemah. Tapi seringkali kita melihat penderitaan itu justru menunjukkan iman mereka yang murni, cemerlang, bagaikan emas yang murni. Namun bagi kita yang hidup jauh dari penderitaan yang seperti itu, saudara, kita harus sangat berjaga-jaga supaya falsafah dunia ini tidak melunturkan iman kita. Namun justru, saudara, kita semakin cemerlang menyatakan keindahan Tuhan dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara, mari kita membaca Amos pasal 1 ayat 3 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bekeat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir, kata firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya dimakan habis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang kita baca, maka disebut ada 3 bangsa yang merupakan tetangga daripada bangsa Israel. Yang pertama adalah Syria. Yang kedua itu adalah Filistin. Yang ketiga Tirus. Saudara, Syria merupakan sebuah kerajaan yang kuat dan menjadi musuh bangsa Israel. Bangsa Filistin termasuk musuh bebuyutan dari bangsa Israel, bukan? Tirus adalah sebuah bangsa yang sebenarnya ada perjanjian persahabatan pada zaman Raja Salomo. Namun dari bagian ini mereka menjadi mengkhianati umat Tuhan dengan menyerahkan umat Tuhan kepada Edom. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, Tuhan memperhitungkan apa yang manusia lakukan
kepada umat Tuhan. Saudara, itulah yang dikatakan oleh bagian ini. Dengan kalimat seperti karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4. Demikian juga kepada yang lain. Dikatakan karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4. Demikian juga dengan lain. Misalnya di bagian ayat 9. Karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4. Saudara, apa artinya? Saudara, artinya bahwa perbuatan mereka sudah keterlaluan kepada umat Tuhan. Saudara, 3 bangsa ini dengan pelbagai latar belakang, mereka telah berbuat yang tidak baik kepada bangsa Israel. Saudara, Tuhan menghukum mereka langsung ke pusat pemerintahan mereka dan menjatuhkan bangsa-bangsa ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan Sang Hakim itu, Dia tidak membiarkan perbuatan-perbuatan yang semena-mena kepada umat Tuhan. Di situlah saudara-saudara sebagai orang percaya, kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan penghakiman kita taruh ke dalam tangan Tuhan yang berotoritas. Bukan kita yang menghakimi, tetapi Tuhan yang menghakimi. Saudara, mungkin pada saat ini kita mengalami ketidakadilan atau kesulitan karena orang-orang yang mungkin memiliki pandangan yang salah tentang orang percaya atau pandangan salah mengenai gereja sehingga mereka berbuat hal-hal tidak baik. Saudara, ingat satu hal. Apapun yang orang perbuat kepada orang percaya, Tuhan, Dia memperhitungkan. Bahkan dikatakan, jikalau ada orang, karena kita ini adalah murid Kristus, Dia memberikan secangkir air putih, maka dia tidak kehilangan upahnya. Saudara, bayangkan, perbuatan yang sederhana di dalam kasih kepada orang percaya tidak pernah kehilangan upahnya. Saudara, apatah lagi orang-orang yang ingin berlaku tidak baik kepada orang percaya. Kita masih ingat ketika Saulus mendapat surat untuk menghakimi orang-orang percaya ketika dia berangkat ke Damaskus. Saudara, dia berjumpa dengan Yesus Kristus yang menampakkan diri. Dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, di sini kita belajar satu hal. Apa yang terjadi dengan orang percaya, apa yang terjadi dengan gereja, saudara, itu langsung terjadi kepada Yesus Kristus. Dan di situ, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Alkitab mengatakan, imam besar kita dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Di situ, saudara, ketika kita mengalami kesulitan, kelemahan, penderitaan, saudara, jangan lupa, Tuhan tidak pernah melupakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan, Dia adalah hakim yang adil. Hakim yang tahu segala sesuatu. Hakim yang tahu apa yang Dia harus perbuat bagi orang-orang yang seperti ini. Yang kedua, saudara, gereja Tuhan itu berada di tengah-tengah dunia. Dipanggil untuk memberitakan kasih karunia Tuhan. Apapun yang dunia perlakukan kepada gereja. Gereja Tuhan hadir sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel bukanlah bangsa yang besar. Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena dia besar. Tuhan memilih bangsa Israel karena Tuhan mengasihi bangsa ini. Dan Tuhan mau pakai bangsa yang kecil ini untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Supaya bangsa-bangsa lain boleh mengenal Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel, betapapun kecilnya dia tetap eksis di tengah-tengah adidaya bangsa-bangsa besar di sekitarnya, saudara. Saudara, peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam kitab Amos ini menunjukkan bahwa eksistensi bangsa Israel tidak pernah akan punah karena Tuhan yang berada di tengah-tengah mereka. Sehingga saudara, bangsa-bangsa lain tidak boleh berbuat semena-mena kepada bangsa Israel. Meskipun Tuhan ada kala yang mempercayakan pendisiplinan kepada bangsa-bangsa lain terhadap umat Tuhan. Saudara, ini gambaran bagaimana Tuhan melindungi gerejanya. Saudara, gereja di dalam dunia dari zaman ke zaman mengalami penderitaan. Namun saudara, gereja dari zaman ke zaman tetap mempunyai panggilan yang sama. Memberitakan kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus dan menjadi kasih karunia bagi dunia ini. Menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, menggarami dunia ini, menyatakan kebaikan bagi dunia ini, memberkati dunia ini. Bahkan kehadiran gereja memberkati sebuah bangsa. Sebagaimana pada zaman-zaman perjanjian lama,
Orang-orang percaya yang tinggal di negara-negara tertentu seperti di Babel, memberkati negara Babel. Orang-orang percaya yang tinggal di Mesir, memberkati negara Mesir. Saudara, demikian juga dengan orang-orang percaya hari ini. Saudara, apapun yang dunia perbuat kepada orang percaya, panggilan kita tetap sama. Saudara dan saya, gereja Tuhan dipanggil untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar damai sejahtera, kabar sukacita di dalam Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia, dimanapun mereka berada. Dan kita bersyukur, saudara, orang percaya ada di pelbagai belahan dunia ini. Pasti ada maksud Tuhan, supaya di pelbagai belahan dunia ini, Injil keselamatan diberitakan, kabar kesukaan diberitakan, dan di pelbagai penjuru dunia ini, ada orang-orang yang diselamatkan Tuhan, dan malaikat di sorga bersorak-sorai. Saudara, apapun yang terjadi dengan dunia ini, mari kita fokus kepada panggilan kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar damai sejahtera yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita melakukan panggilan kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Melalui firman Tuhan ini kami memiliki damai sejahtera. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kami yang tidak diperhitungkan Tuhan. Baik yang baik ataupun yang buruk. Bagaimana orang berbuat baik kepada kami ataupun orang lain berbuat yang tidak baik kepada kami. Tetapi kami bersyukur, kami boleh fokus kepada panggilan kami untuk kami menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan berikan kekuatan, roh Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.